warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari aspek sumber daya manusia pada studi kelayakan bisnis. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan ya lebih mendalam, kita harus mengerti dulu ya. Pada dasarnya itu aspek SDM atau sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis merupakan faktor terpenting dalam sektor perkembangan ekonomi. Hal tersebut pun juga berlaku di negara kita ya, Indonesia. Kenapa di dalam studi kelayakan bisnis itu ada SDM? Kita harus tahu dulu nih ya sebelum berlanjut. Pentingnya aspek SDM di dalam studi kelayakan bisnis. Oleh karena itu, individu yang layak dapat menjadi objek bisnis yang layak. Individu yang berperan dalam bisnis sangatlah krusial. Karena semua individu dapat menentukan takdir dari sebuah jalur bisnis. Oleh karenanya, mengembangkan sumber daya manusia membutuhkan teknik tertentu. Maka, ya dipungkiri bahwa sektor perkembangan di dalam SDM akan terus dikaji dalam studi penelitian. SDM yang dinamis menciptakan pengkajian yang dinamis pula. Oleh karenanya, terhadap sumber daya manusia akan selalu berubah-ubah seiring berkembangnya zaman. Tentu saja teknologi dan kebudayaan mempengaruhi perkembangan zaman sehingga melibatkan perubahan komunikasi bisnis di dalamnya. Tapi ya, meskipun begitu ya, akar bisnis yang sejak dahulu sudah ada tidak akan tetap juga dipergunakan ya, cuman diperbarui ya. Nah, mempelajari kelayakan sumber daya manusia dalam bisnis adalah sorotan penting bagi pengusaha milenial nih ya, yang generasi Z ya, yang saat ini ya. Terlebih sekarang sudah mengalami industri 4.0. Oke, kita masuk ya. Sebelumnya kita mempelajari MSDM ya. Pada dasarnya MSDM itu yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan SDM agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Ya, jadi tujuan dari MSDM itu ada 4 ya. Ada tujuan sosial, ada tujuan organisasional, tujuan fungsional, dan tujuan pribadi. Kemudian dalam perencanaan sumber daya manusia, ya, perencanaan itu apa? Berarti proses yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya. Sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan lebih baik. Nah, di dalam perencanaan sumber daya manusia itu ada dua, ada perencanaan secara kepegawaian dan perencanaan program. Dan ada 3 hal dalam membuat dan mengevaluasi program sumber daya manusia. Ya. Yang pertama, membuat program alternatif berdasarkan model sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu mengevaluasi berbagai alternatif yang dihasilkan menurut 4 kriteria, yaitu kemungkinan untuk sukses, antisipasi besarnya biaya, kelayakan teknis tindakan, dan kemungkinan dampak tindakan terhadap bagian lain dari organisasi. Lalu memutuskan untuk melaksanakan seperangkat program yang terintegrasi berdasarkan pencapaian tujuan sumber daya manusia seefektif mungkin. Nah, manfaat dari adanya perencanaan sumber daya manusia, yang pertama meningkatkan sistem informasi SDM, lalu meningkatkan pendaya gunaan sumber daya manusia, yang ketiga mempermudah pelaksanaan koordinasi sumber daya manusia oleh manajer sumber daya manusia. Dan di dalam perencanaan SDM pun juga ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tersebut, yaitu ada faktor dari internalnya, dari organisasinya, dan ada faktor dari eksternal atau luar organisasinya atau lingkungan luar ya. Keterkaitan perencanaan SDM dengan anggaran itu berarti apa? Anggaran merupakan pusat pertemuan antara politik dengan administrasi publik dan merupakan proses lewat mana konflik-konflik nilai diatasi dan diterjemahkan ke dalam program-program konkret melalui pengalokasian sumber-sumber daya yang langkah ke tujuan-tujuan program organisasi tersebut.
Lalu, karena gaji dan tunjangan merupakan 50% hingga 70% dari pengeluaran instansi pemerintah, nota keuangan yang paling vital yang disampaikan oleh pimpinan eksekutif atau dianggarkan oleh lembaga legislatif merupakan pengeluaran untuk gaji dan tunjangan. Kemudian perencanaan SDM merupakan aspek manajemen kepegawaian pemerintah yang menjembatani antara lingkungan politik luar dan aktivitas-aktivitas inti seperti analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan imbalan atau kompensasi. Kemudian ada proses dalam merencanakan SDM. Pertama, mengidentifikasi isu bisnis ya, permasalahannya dulu ya. Menentukan implikasinya di SDM, mengembangkan tujuan dan sasaran SDM, lalu merancang dan melaksanakan kebijakan, program, dan praktik SDM. Nah, dalam analis pekerjaan itu apa? Berarti suatu cara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia dan konteks di mana pekerjaan dilaksanakan atau sistem formal untuk mengumpulkan data tentang apa yang dikerjakan orang dalam pekerjaannya ya. Yang dimana tujuan dari analisis pekerjaan untuk menguraikan pekerjaan, job description. Habis itu klasifikasi pekerjaan ya. Lalu evaluasi pekerjaan, teksturisasi desain pekerjaan, persyaratan personil, penilaian kinerja, pelatihan pekerja, mobilitas pekerja, efisiensi, keselamatan, perencanaan sumber daya hingga hukumnya atau legalnya. Nah, manfaat dari adanya analisis pekerjaan berarti untuk menganalisis penyusunan kepegawaian, lalu desain organisasi, mendesain ulang pekerjaan, menelaah lagi dalam perencanaan kinerja, mensuksesi manajemen, pelatihan dan pengembangan, jalur karir, kriteria seleksi, evaluasi pekerjaan. Nah, di dalam analisis pekerjaan ada yang namanya jenis ya. Jenis dari analisis pekerjaan itu ada dua, yaitu ada analisis pekerjaan tradisional dan analisis pekerjaan yang berorientasi hasil. Kemudian teknik pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Kita bisa lihat observasi ya, lapangan ya berarti. Kemudian wawancara, lalu kuesioner. Lalu kemudian kita masuk ke dalam analisis tenaga kerja. Yang itu berarti tentang jumlah tenaga kerja di dalam suatu organisasi. Habis itu pembagian tugasnya atau komposisi tenaga kerjanya, lalu kualitas tenaga kerja ya, yang ada di organisasi tersebut. Jadi kita masuk di dalam analisis tenaga kerja. Nah, kemudian ada penarikan tenaga kerja yang di mana merupakan proses penemuan dan penarikan para pelamar yang tertarik dan memiliki kualifikasi terhadap lowongan yang dibutuhkan. Tujuannya ya, penarikan tenaga kerja sebagai alat keadilan sosial ya, sesuai dengan SOP. Kemudian penarikan tenaga kerja sebagai teknik untuk memaksimalkan efisien. Lalu penarikan tenaga kerja sebagai strategi responsivitas politik. Nah, kendala dari penarikan tenaga kerja itu sendiri yaitu mulai dari faktor-faktor internalnya, faktor-faktor organisasionalnya. Kemudian kebiasaan pencari tenaga kerja yang lebih baik. Nah, dari sumber penarikan tenaga kerja itu dari mana? Pertama sumber dari internalnya sendiri ya, dari organisasinya. Kemudian penarikan tenaga kerja oleh pegawai ke pegawai lama. Pesaing-pesaing sebagai sumber tenaga kerja atau pelamar dan daftar tunggu. Maksudnya pesaing sebagai sumber tenaga kerja. Ya, jadi perusahaan atau organisasi tersebut mengambil dari kompetitornya, ya, mencari calon pegawai baru yang lebih mumpuni. Nah, dalam teknik tenaga kerja pun juga ada tekniknya, ada teknik rekrutmen terpusat, berarti sesuai dengan pusatnya ya. Misalnya ada perusahaan dia berdiri di pusat, dia mempunyai cabang-cabang, nah itu kebijakannya dari sentral. Dan yang kedua ada teknik rekrutmen terdesentralisasi atau yang ada di daerah tersebut. Jadi pada dasarnya kebutuhan aspek SDM berkualitas saat ini ya, lebih tepatnya di industri 4.0 merupakan salah satu evolusi bisnis yang sangat memukau ya. Di industri 4.0 ini ya, bisnis sudah berkembang pesat tanpa ada gangguan kendala komunikasi. Oleh karenanya, perkembangan SDM bisa jauh berkembang dibandingkan industri terdahulu.
Dengan adanya teknologi internet, maka perkembangan SDM sepatutnya harus meningkat pesat. Ya. Namun seperti layaknya tumbuhan ya, misalnya ya kita ibaratkan tumbuhan ya, SDM pun harus terus diperhatikan agar perkembangannya sesuai arahan dan visi misi negara ya, sesuai kebijakan lah ya. Lalu sepatutnya bahwa SDM merupakan aset bisnis yang paling berharga. Maka tidak jarang pelaku bisnis akan selektif untuk memilih kandidat-kandidat sumber daya manusia yang mereka butuhkan. Nah, makanya ada beberapa faktor yang sudah turun-temurun dilakukan untuk mengenali ketangguhan sumber daya manusia. Pertama ada faktor kepribadian, kita sendiri, loyalitas, dan keahlian dan kemampuan. Jadi sejatinya bahwa SDM sangatlah menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Sehingga tidak aneh bila perusahaan selalu mengoptimalkan sistem manajemen yang baik untuk keberhasilan peningkatan kinerja pula ya. Nah, analisis SDM dalam studi manajemen kelayakan bisnis itu sering disebut juga dengan sistem manajemen sumber daya manusia. Nah, pada dasarnya hubungan studi kelayakan bisnis sumber daya manusia ya, itu seperti melakukan penilaian kelayakan dan kegagalan terhadap realisasi studi bisnis. Jadi, kualitas kelayakan studi bisnis tentu tidak akan lepas dari faktor atau aspek sumber daya manusia yang dibutuhkan. Ya, maka sebagian besar analis atau penilaian studi kelayakan bisnis selalu mengacu ke dalam penilaian SDM sebagai objeknya. Ya, secara spesifik studi kelayakan bisnis akan melihat sistem pembinaan dan pengadaan terhadap sumber daya manusia dalam sebuah perealisasian proyek. Ya, yang dimana secara garis besar penilaian kelayakan bisnis bertujuan melihat kelayakan atau tidaknya terhadap sebuah usaha atau bisnis, sehingga semua kualitas SDM akan berperan penting dalam penilaian tersebut ya. Jadi pentingnya pengelolaan SDM dalam studi kelayakan bisnis itu yang pasti yang tidak hanya dalam bisnis, bahwa aset penting dalam kualitas masyarakat adalah dalam kualitas SDM-nya juga. Pengaruh kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi jalur bisnis dan pencapaian perusahaan. Kemudian dari struktur organisasi dalam perusahaan bisa tentu harus memiliki bagian tertentu untuk mengolah pegawai atau sumber daya perusahaan. Ini ada yang namanya seleksi tenaga kerja, makanya dibutuh. Di dalam seleksi tenaga kerja itu maksudnya apa? Merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan. Ya. Jadi untuk menganalisis sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis, ada namanya desain atau rancangan pekerjaan, ya, deskripsi terhadap semua jenis pekerjaan, penilaian kinerja, penilaian batas sumber daya manusia, ya, yang dimana pegawai itu selalu memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Terkadang ada pegawai dengan divisi yang sama pun tidak bisa memukul sama rata akan kapasitas kemampuan yang mereka miliki. Karena itu pentingnya melakukan penilaian batasan kapasitas terhadap SDM yang dimiliki sangatlah penting. Jadi di sini ada faktor-faktornya dari penawaran tenaga kerja, tantangan etis, tantangan organisasional, kesamaan kesempatan mendapat pekerjaan, dan tahap-tahap dalam seleksi tenaga kerja yang pastinya penerimaan dulu di awal sesuai dengan SOP organisasi. Habis itu ada tes-tes penerimaan atau tes EQ contohnya. Habis itu wawancara seleksi yang mungkin dengan pihak ketiga kalau memang organisasi memakai pihak outsourcing. Lalu ada wawancara penyelia baru keputusan penerimaan. Ya. Dan yang dimana di situ pun juga ada metode seleksi tenaga kerja dan itu tergantung di tiap semua organisasi. Oke, sekian yang bisa dapat saya paparkan ya. Semoga tetap bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Aki saatnya berbasis teknologi dan bisnis.